Hai, perkenalkan nama saya Sheila Pritama Sulitonga dan saya dari kelas Vincenzius 1. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang baru saja dilaksanakan. Soal yang pertama, restorasi adalah proses memperbaiki hal-hal tertentu untuk mengembalikan suatu fasilitas atau peralatan kembali ke keadaan semula. Tuliskan dan jelaskan A. Bagaimana proses terjadinya restorasi Meiji di Jepang. B. Mengapa restorasi Meiji berhasil. Nah, saya akan menjawab yang A. Bagaimana proses terjadinya restorasi Meiji di Jepang. Restorasi Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran kepada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo, sering juga disebut akhir dari Kesogunan Tokugawa dan awal dari zaman modern. Restorasi Meiji terjadi pada 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Toussaint-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Dan selanjutnya yang B, mengapa restorasi Meiji berhasil? Karena pemerintahan menjadi terpusat pada sosok kaisar dan sistem politik ini memungkinkan masyarakat untuk mengejar peluang baru. Jepang juga mengalami industrialisasi yang pesat. Hal ini berarti masyarakat Jepang mengalami perubahan sosial, termasuk pendidikan yang lebih baik serta peningkatan hak dan peluang. Soal yang kedua, Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer, Jepang memerlukan bahan baku dan pasar yang luas. A. Tuliskan dan jelaskan alasan mengapa Jepang menjajah. B. Apa tujuan Jepang menjajah Indonesia? Yang pertama adalah A. Tuliskan dan jelaskan alasan mengapa Jepang menjajah. Jawabannya adalah alasan Jepang menjajah adalah karena Jepang merasa bisa mengalahkan negara-negara Eropa karena kemenangannya melawan Rusia sebelum terjadi Perang Pasifik. Dan dengan berhasilnya menghancurkan Pearl Harbor, kesombongan Jepang semakin besar, sehingga Jepang semakin yakin dapat menguasai separuh negara Asia. Dan soal selanjutnya, yang B, apa tujuan Jepang menjajah Indonesia? Jawabannya adalah karena Jepang ingin menguasai sumber-sumber alam yang ada di Indonesia, terutama sumber minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Juga menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan bakar dan bahan baku yang bermanfaat bagi sektor manufaktur Jepang dan mengembangkan Jepang sebagai tempat untuk promosi barang-barang industri Jepang. Soal yang ketiga, kebangkitan Jepang sebagai kekuatan di Indonesia memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalis Indonesia, serta menyebarkan slogan dan ideologi Asia untuk orang Asia. Tuliskan dan jelaskan bagaimana sejarah masuknya Jepang ke Indonesia mengalahkan Hindia Belanda. Jawabannya adalah pada September 1939 terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada Mei 1940, Jerman menduduki Belanda. Yang selanjutnya, 1 Agustus 1941, Amerika Serikat menghentikan suplai minyak ke Jepang. Dan 11 Januari 1942, Jepang menyerang Tarakan lalu Balikpapan atau ladang minyak Kalimantan. Yang selanjutnya, di wilayah timur, Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari, wilayah barat di Palembang. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, di Eretan Wetan atau Jawa Barat dan Kragen atau Jawa Tengah. 8 Maret 1942, dan yang selanjutnya, 8 Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Pertanyaan selanjutnya, sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. A. Tuliskan dan jelaskan wilayah apa saja. B. Tuliskan 4 persamaan dan perbedaan pendudukan Jepang di wilayah tersebut. Yang pertama, wilayah apa saja? Yang pertama ada wilayah Jawa, Rekang, dan Sumatera. Yang B, tuliskan 4 persamaan dan perbedaan pendudukan Jepang di wilayah tersebut. Jawabannya adalah persamaannya, Jepang disambut dengan baik oleh masyarakat lokal dan dianggap sebagai penyelamat bagi Indonesia dari kolonial Belanda. Yang kedua, Jepang melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, Jepang memaksa masyarakat memberikan sumber daya alam yang ada, pertanian, perkebunan, dan minyak bumi. Yang keempat,
masyarakat lokal mengalami kelaparan dan kekurangan pakaian. Perbedaannya, Jepang mempropagandakan Nippon Indonesia sama-sama di Nrekang. Yang kedua, Jepang membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang di Nkerang. Yang ketiga, Jepang melakukan rumusan di Palembang. Yang keempat, Jepang mengambil hasil pertanian di Nrekang, minyak bumi di Palembang, dan sumber daya manusia di Jawa. Pertanyaan selanjutnya, selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, pendudukan pemerintahan militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. A. Tuliskan dampak penjajahan Jepang di bidang apa saja. B. Tuliskan 4 dampak positif dan negatif dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang A. Dampak penjajahan Jepang di Jepang di bidang apa saja. A. Ada di bidang sosial, di bidang pemerintahan, di bidang budaya dan pendidikan, di bidang militer, di bidang perempuan dan tenaga kerja. Yang pertanyaan yang B, 4 dampak positif dan negatif dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jawabannya, dampak positifnya, dalam sistem pertanian diperkenalkannya sistem melarikan atau menanam mengikuti garis lurus dalam penanaman padi. Yang kedua, orang sipil Jepang didatangkan untuk bekerja di berbagai bidang industri dan kantor pemerintahan. Yang ketiga, adanya cinta bersama kembali seperti Yamada Kyo dan Mansur di Bukit Tinggi. Yang ketiga, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, adanya pelatihan militer dan semi-militer. Nah, selanjutnya adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama ada pemerintahan militer yang otoriter. Yang kedua, adanya kebijakan kerja paksa. Yang ketiga, dilibatkannya masyarakat Indonesia menjadi serdadu perang Jepang. Yang keempat, pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita.